Udah kelihatan belum tampilannya? Belum, Mbak. Masih Belum. di File Explorer. Sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kita mulai. Ya. Materi tambahan yaitu aplikasi turunan ya. Itu sebenarnya kalau di buku baru ya, untuk matematika 2 tidak ada ya materi ini. Mungkin di buku lama ya. Untuk buku lama ada ya. Kemarin itu di matematika 1 sebenarnya masuknya ke matematika 1 ya aplikasi turunan, tapi tidak termasuk hospital ya. Jadi untuk matematika 2 ini ya berhubung tidak ada di matematika 2 baru, atau kalau Anda mempunyai matematika 2 lama ya, jadi mengikuti materi matematika 2 lama ya, yaitu mengenai aplikasi turunan. Kita langsung aja aturan hospital. Ini materi ini di SMA juga Anda sudah tahu ya, yaitu aturan hospital ya. Mungkin bentuk tak tentu saya tambahi, bentuk tak tentu lainnya ya. Yang pertama, aturan hospital, jika limit fx dibagi gx pecahan untuk X menuju A, Anda masukkan FA dibagi GA. Jadi kalau di sini yang atas kalau Anda masukkan ya, berarti FA ya, sedangkan yang bawah adalah GA. Nah, bila berbentuk pecahan ini nilainya adalah FA 0 GA 0. Jadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, ini tidak tentu. Ini dikatakan tak tentu. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya saya ambilkan bagian yang 0 per 0. 0 per 0 itu berapa? Nah, itu ya. Katakan K. Berarti 0 kali K adalah 0. Nah, Anda cari K-nya. 0 per 0 itu katakan K. Berarti kita silang 0 kali berapa? 0 kali K sama dengan 0. 0 kali 1 kan 0. 0 kali, katakan K-nya 5. 0 kali 5, ya 0 juga kan? Nah, 0 kali min 1, 0 juga. 0 kali min setengah, 0 juga. Jadi K-nya itu tidak tentu. Nah, itu yang dikatakan, kenapa dikatakan bentuknya tak tentu. Ya, mungkin ilustrasinya saya katakan 0 per K, katakan K. Ya. Anda cari K-nya. Ternyata K-nya itu tidak tunggal, tidak tentu. Nah, bentuk ini dikatakan tak tentu ya, apabila memenuhi bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, ya, maka aturan hospital masing-masing kita turunkan. Nah, karena dari nilai-nilai yang tak tentu tadi, K-nya 1, K-nya min setengah, K-nya 5, nah kita cari yang tentu. Ya. Nah, jadi nilainya yang benar itu berapa nilai limit itu? Mendekati ya, mendekati berapa. Nah, caranya kita turunkan. Jadi masing-masing pecahan yang atas, nah fx ini ya, kalau bentuknya sudah tak tentu, efeknya kita turunkan. Nah, efeknya kita turunkan, nah, berarti f aksen n. Nah, ya, katakan dulu, jangan n dulu. Katakan turunan pertama. Nah, gx juga diturunkan. Jadi f aksen n, g aksen. Apabila masih 0 per 0 atau tahingga per tahingga, Anda teruskan, turunkan. Kedua, Anda teruskan lagi, turunan ketiga, dan seterusnya. Dengan catatan, katakan turunan ke N, ini stop apabila F, N, A-nya dan G,
turunan ke NA itu tidak serentak. Atau bentuknya sudah tidak 0/0 lagi. Atau sudah tidak tahingga per tahingga. Ya, artinya ini tidak serentak sama dengan 0 atau sama dengan tahingga. Tidak berbarengan artinya ya. Nah, yang atas dan bawah tidak serentak. Nah, itu saya kira ini pelajaran SMA ya. Nah, hati-hati ini bukan dibagi, Anda jangan menggunakan rumus U per P, tapi di sini FE masing-masing penyebut ya diturunkan, pembagi juga diturunkan ya, antara penyebut dan pembilang diturunkan masing-masing, jadi tidak ada kaitannya F dibagi G ya. Nah, mungkin langsung ke contoh turunan hitung limit X E pangkat X. Nah, ya. X E pangkat X dibagi 1 min 2X. Nah, ini turunkannya. Nah, ini pecahan. Ya, ini adalah pecahan. X E pangkat X dibagi 1 min E pangkat X. Apakah ini memenuhi aturan L'Hospital? Kita masukkan 0, berarti 0 ya dikali E pangkat 0 dibagi 1 dikurangi E pangkat 0, kita selesaikan lagi, ternyata yang atas 0, yang bawah 1 kurangi 1, dan akhirnya 0/0. Nah, ternyata ini memenuhi L'Hospital. Nah, jadi untuk menentukan nilai limitnya, kita turunkan. Ya, masing-masing kita turunkan, ya, masing-masing kita turunkan, berarti, nah, kita turunkan, ya, berarti, yang ini kita turunkan dulu, ya, yang atas, ya, kita turunkan, turunan. Nah, kalau ini U kali P, kalau ini perkalian, ya, berarti U aksen P ditambah UP aksen. U-nya adalah X, U aksennya 1, P-nya E pangkat X, ditambah U, U-nya X, P aksen, turunan dari E pangkat X, E pangkat X. Terus yang bawah, juga kita turunkan, turunan 1 min E pangkat X. Turunan 1, 0, turunan 1, turunan 1 adalah 0, turunan min E pangkat X adalah negatif E pangkat X. Kita coba Anda masukkan X-nya 0, ternyata hasilnya sudah tidak 0/0 lagi. Ya, hasilnya sudah berubah ya, sudah tidak serentak lagi, yaitu 1 dibagi min 1, ketemu ini nilai limitnya min 1. Kemudian yang kedua, dengan ini juga pecahan ya. Kita coba masukkan X menuju tahingga ya. Ini dari polinomial yang atas derajat 2, yang bawah derajat 3. Sama-sama derajat 2 ya. Sama-sama derajat 2. Kita coba X-nya menuju tahingga. Ternyata bentuknya adalah serentak, tahingga per tahingga. Berarti ini memenuhi L'Hospital. Kita turunkan, turunan dari X kuadrat adalah, ini saya tulis ulang lagi. Saya tulis ulang lagi ya. Berarti yang ini ya kita turunkan ya, karena bentuknya tahingga per tahingga. Turunan X kuadrat adalah 2X, turunan 3X adalah 3, turunan 3X kuadrat adalah 6X, turunan 6X adalah 6, turunan 7 adalah 0. Ya, tadi turunan 1 juga 0. Kita coba dimasukkan setelah diturunkan, untuk X menuju tahingga
bentuknya masih tahingga per tahingga. Maka kita turunkan lagi. Nah, berarti kita turunkan lagi ya. Jadi soalnya ini saya tulis ulang ya. Nah, ini maka turunan dari 2x, turunan dari 2x adalah 2, turunan 3 adalah 0. Tidak perlu ditulis lagi. Turunan 6x adalah 6, turunan 6 adalah 0. Maka ketemu, nah ini sudah tentu sudah ketemu nilai tentunya. Berarti yaitu nilai limitnya adalah sepertiga. Nah, itu contoh dasar dari aturan L'Hopital apabila bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Jadi konsepnya itu adalah pecahan. Nah, jadi bentuknya adalah pecahan ya. Bentuknya adalah pecahan. Jadi yang ini pecahan ya. Nah, FA dibagi GA. Dari bentuk di atas, bentuk L'Hopital pecahan, ya, bagaimana bentuk yang tak tentu lainnya? Katakan FA-nya 0, GA-nya tahingga. Berarti 0 kali tahingga. Nah, ini adalah perkalian. Katakan FA-nya tahingga, min tahingga. Ini pengurangan. Nah, maka untuk penyelesaiannya, kita arahkan dijadikan pecahan, yaitu FA dibagi GA kan ini. Nah, jadi kita arahkan ke yang atas. Nah, dari bentuk perkalian maupun pengurangan, kita jadikan ke pecahan. Jadi kita ubah. Ya, apabila F, nah, contohnya yang ini. Ya, X menuju tahingga. Kalau Anda masukkan ke sini, FA-nya, Pi per 2, X-nya dikurangi Pi per 2 adalah 1. Kemudian masukkan ke G ke sini, tangen 90 adalah tahingga. Nah, ini bentuknya memenuhi bentuk 0 kali tahingga. Nah, ini dari bentuk perkalian kita jadikan pecahan. Nah, jadi bentuk perkalian ini kita dijadikan pecahan. Nah, ini bisa bermacam-macam. Ya, apakah pecahannya gini? X min Pi per 2 dibagi sepertangan X, atau tangan X dibagi seper X min Pi per 2. Nah, bisa bermacam-macam. Ya. Nah, yang penting bentuknya pecahan. Nah, atau karena tangan juga merupakan pecahan. Nah, tangan kan sin per cos. Nah, boleh juga kita ubah. Nah, ya, ini tangannya adalah sin per cos. Nah, berarti ya, yang ini. Nah, ya, ini ya, begini. Nah, tangan kita ubah sin per cos. Nah, ya, berarti bentuk dari perkalian ini menjadi X min Pi per 2 sin X dibagi cos X menjadi pecahan. Nah, kita coba kalau udah berbentuk pecahan, ya, kita coba kita masukkan nilai X-nya Pi per 2. Anda masukkan Pi per 2, X-nya diganti Pi per 2, min Pi per 2, sin Pi per 2. Nah, ini kemudian Anda masukkan ke bawah cos Pi per 2. Ternyata yang atas Pi per 2 min Pi per 2 kan 0. 0 kali sin 90 kan 1. 0 kali 1 kan 0. Sin 90 kan 0. Nah, ini menjadi bentuk pecahan. Memenuhi L'Hopital, yaitu 0 per 0. Nah, maka kita turunkan. Nah, kita turunkan, ya, berarti kita turunkan, ya, masing-masing pembilang dan penyebut. Nah, yang ini kita turunkan, ya, ya, kita turunkan. Nah, ini adalah perkalian, ya. X min Pi per 2 sebagai U,
sin X sebagai P. Berarti U aksen turunan dari X adalah 1, turunan Pi per 2 adalah 0. Berarti 1 dikali sin X. Nah, ditambah U-nya adalah X min Pi per 2, dikali P aksen. Turunan sin adalah cos X. Yang bawah, turunan cos X adalah min sin X. Kita coba masukkan Pi per 2. Ya, sin Pi per 2, saya langsung adalah 1. Kalau Anda masukkan sini, Pi per 2 dikurang Pi per 2, 0. Berarti yang atas 1 plus 0. Yang bawah min sin Pi per 2 adalah 1 min 1. Nah, ini sudah tidak serentak lagi 0 per 0. Nah, ternyata di sini 1 dibagi min 1. Akhirnya ketemu min 1. Jadi nilai limitnya adalah min 1. Halo? Halo? Ya, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Jadi Ada, Pak. bentuk perkalian ini Ada, Pak. ya, ada yang ditanyakan. Bentuk perkalian ini Ya, ada. dijadikan pecahan. Ya. Begitu pula untuk yang nomor 2. Kalau kita masukkan X menuju 0, 1/0 dikurangi 1/0. 1/0 ada tahingga, dikurangi tahingga. Nah, ini bentuknya tahingga dikurangi tahingga. Berarti kita ubah ke dalam pecahan. Ya, ini soalnya, ya, ini bentuk soalnya, ya, karena memenuhi tahingga mentahingga, jadi yang apa? Ini dijadikan pecahan. Nah, tinggal Anda silang ya. Kita jadikan pecahan ya. Katakan dijadikan pecahan ya. Berarti kita silang. 1 ya. Ini 1 dikali E pangkat X min 1. Yang ini ya. Kemudian X dikali 1 berarti min X. Yang bawahnya berarti faktorkan kan. X dalam kurung E pangkat X min 1. Nah, ini jadi pecahan. Nah, jadi dari pengurangan, ya, yang memenuhi tahingga kurangi tahingga, dijadikan pecahan. Nah, ini dijadikan pecahan. Ya, kita coba masukkan, ya, X menuju 0, E pangkat 0 min 1, E pangkat 0. Ya. Yang bawah 0 kali E pangkat 0 min 1. Ya, yang atas E pangkat 0 adalah 1, dikurangi 1, 0. Nah, yang atas 0, yang bawah 0 kali E pangkat 0 juga 1. Jadi yang dalam kurung E pangkat 0, 1 kurangi 1, 0. Jadi 0 kali 0, 0. Nah, ternyata dari bentuk 2 dan nomor 2 itu memenuhi L'Hopital. Ya, berarti ini kita selesaikan yang ini. Ya, kita selesaikan ya. Saya tulis ulang lagi, berarti nilai limit. Nah, nilai limit berarti di sini ya. Nah, yang atas kita turunkan E pangkat X, turunannya E pangkat X tetap. Turunan min 1 adalah 0, turunan min X adalah 1. Wah, benar ya. Nah, sekarang yang bawah itu perkalian. U-nya sebagai X, P-nya adalah E pangkat X min 1. Ya. U aksen, turunan X adalah 1, dikali P. P-nya E pangkat X min 1. Ditambah U-nya X, turunan P aksen E pangkat X adalah E pangkat X, turunan min 1 kan 0. Nah, kita coba masukkan X-nya 0, berarti E pangkat 0 min 1, 0. Dimasukkan yang ke bawah juga 0 tambah 0. Bentuknya masih 0 per 0. Nah, maka bentuk ini kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi karena masih
memenuhi bentuk 0 per 0. Atau ini kita tulis ya, kita tulis ulang lagi di sini di kanan. Ya, ini kita tulis ulang lagi, kita turunkan. Turunan yang atas, ya, turunan yang atas ya, turunan E pangkat X, E pangkat X. Turunan min 1, 0. Udah, yang ini 1 tidak perlu diperhatikan lagi ya. Ya, karena 1 ya. 1 kali ini tetap. Sekarang ini yang bawah turunan E pangkat X, E pangkat X. Turunan min 1 kan 0. Baru yang suku yang kedua ini perkalian. Kita turunkan. Ditambah. Jadi sebagai U-nya adalah X. P-nya adalah E pangkat X. Turunan X adalah 1. Dikali P E pangkat X. Ditambah U. U-nya X. Turunan P aksen adalah E pangkat X. Ya. Berarti kita masukkan, dicoba, X-nya menuju 0. Ini 1. Ya. Kemudian yang ini, E pangkat 0 juga 1. Yang ini E pangkat 0 juga 1. 1 ditambah 1. Jadi yang atas E pangkat 0, 1. Yang bawah tadi kita lanjutkan 1 tambah 1. Lalu dimasukkan ke sini. Ini adalah 0. Berarti ini yang 0. Ya, ini adalah 0. Ini 0. Ya, berarti kalau kita selesaikan 1 ditambah 1 plus 1 setengah. Atau tidak dimasukkan X-nya menuju 0. Kita sederhanakan dulu. Boleh. Yang atas E pangkat X. Yang bawah E pangkat X ditambah E pangkat X. Berarti yang atas E pangkat X. Yang bawah E pangkat... E pangkat X dikeluarkan ya. Boleh. Ya. Atau langsung dimasukkan ya. Ketemu setengah. Ya. Jadi akhirnya nomor 2 diperoleh nilai limitnya adalah 2. Halo, ada yang ditanyakan? Halo? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Kita lanjutkan ya. Bentuk yang nomor B. Tadi nomor A, bentuk yang lainnya. Ya. Bagaimana kalau bentuknya perpangkatan? Di mana pangkatnya adalah 0 pangkat 0. Perpangkatan ya, bentuk yang lain. Atau tak hingga pangkat 0. Atau 1 pangkat tak hingga. Ini kalau diubah ke bentuk pecahan kan tidak bisa ya. Maka untuk bentuk yang ini ya, perpangkatan ada 5 langkah. Caranya, langkah pertama, Anda misalkan fungsi fx gx-nya. Jadi yang ini ya, contoh yang ini, langkah pertama kita coba dimasukkan dulu ya, atau langsung aja kita masukkan. Kalau Anda masukkan X-nya 0, 0 pangkat 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Berarti 0 pangkat 0. Berarti untuk saya langsung aja, untuk nomor 1, untuk nomor 1 ternyata memenuhi bentuk dari 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 ya. Udah. Saya tidak dimasukkan ya, saya tidak dicek lagi langsung ya, tidak ditulis ya untuk mengecek bentuknya. Ternyata kalau X-nya dimasukkan 0 pangkat 0 kali 0, 2 kali 0 0, berarti bentuknya 0 pangkat 0. Maka untuk penyelesaiannya langkah pertama, misalkan fx di pangkat gx, katakan y.
Jadi yang ini kita dimisahkan dengan Y. Itu langkah pertama. Langkah pertama ya, sudah terpenuhi ya. Jadi yang ini langkah pertama ya. Langkah kedua, ruas kiri dan kanan dilonkan lalu dilimitkan. Bisa langsung ya, dilonkan dilimitkan, atau saya penyelesaian yang bawah satu persatu dulu. Kita langkah kedua dilonkan. Nah, jadi yang ini lon Y, berarti dari pemisahan ini ya, lon Y sama dengan lon X pangkat 2X. Nah, dari sini. Berarti dilonkan ini. Langkah kedua. Langkah kedua lagi, setelah dilonkan, dilimitkan. Dari bentuk yang kiri, kita limitkan. Ini limit, ini limit. Nah, berarti langkah kedua sudah selesai. Limit ln Y, limit ln X kuadrat. Sekarang kita perhatikan langkah ketiga. Untuk ruas kiri, kita gunakan sifat bahwa limit ln itu sama dengan ln limit. Perhatikan, di sifat limit banyak sekali. Ya. Nah, katakan limit ln itu sama dengan ln limit. Yang kiri. Nah, sekarang kita perhatikan yang kiri, limit ln sama dengan ln limit. Nah, ini yang kiri. Sudah menggunakan sifat limit. Sedangkan ruas kanan, yang kanan sekarang, kita gunakan, yang kanan ini, kita gunakan ln X pangkat Y, itu akan sama dengan Y ln X. Jadi pangkatnya kedepankan. Jadi yang ini, nah, untuk ruas kanan, limit, yang dalam kurung ini, kita gunakan sifat logaritma natural. Jadi limit, ln, yang ini, X pangkat 2X, 2X-nya kedepankan. 2X ln X. Langkah ketiga sudah kita lalui. Ya. Ini langkah ketiga sudah dilalui. Kemudian langkah keempat. Nah, Anda selesaikan limit yang berbentuk hospital. Nah, sini perhatikan yang sebelah kanan. Kalau Anda lihat, ya, X menuju 0, Anda dimasukkan limit 2 kali 0, ya, berarti bentuknya 2 kali X, 2 kali 0, 0, ln 0 adalah tahingga. Nah, berarti bentuknya perkalian. Kita selesaikan bentuk yang berbentuk hospital. Jadi ini bentuknya 0 kali tahingga. Berarti 0 kali tahingga. Yang Yang ini kan. Nah, nomor A. Jadi kita selesaikan langkah keempat, selesaikan limit yang berbentuk hospital, yaitu yang ini, yang kanan, ya. Berarti 0 kali tabringga. Dari perkalian dijadikan pecahan. Ya, kita pecahkan, ya. Nah, di sini ada 2, boleh dikedepankan karena konstanta sifat limit, ya. 2 limit. Nah, yang dikebawahkan adalah X. Nah, berarti ln X dibagi 1/X. Nah, ya, ini kan sama ruas kiri kanan, ya. Nah, 1/X. Kita coba dimasukkan ln 0 adalah tahingga. Ini. Kemudian 1/0 juga tahingga. Dari bentuk perkalian ini menjadi pecahan, yaitu adalah tahingga per tahingga. Jadi ruas kanan dulu kita selesaikan, yang berbentuk hospital ternyata memenuhi pecahan tahingga per tahingga. 2 limit,
Nah, kita tulis seper-X-nya adalah X min 1. Ya. Turunan, kita turunkan. Turunan dari ln X, Anda tahu seper-X. Turunan dari X min 1 adalah min X pangkat min 2. Nah, ya. Kita sederhanakan. Hasil turunan ini ternyata ketemu min X. Nah, Anda masukkan nilainya 0. Ya, berarti 2 kali 0 adalah 0. Nah, jadi ruas kanan ini ketemu 0. Berarti ruas kirinya ln limit Y itu sama dengan 0. Nah, kita gunakan sifat. Hasil diperoleh dengan sifat. Nah, dilihat di eksponensial yang kemarin. Ya, ln X sama dengan Y, berarti X sama dengan E pangkat Y. Nah, X sama dengan E pangkat Y. Kalau yang ini, berarti ini sebagai X-nya. Ya, berarti ini sebagai Y-nya. Ya, berarti limit Y, X, ya. Yang X-nya, ini X, yang ini X, ya, sama dengan E pangkat Y. Nah, berarti limit Y, E pangkat 0. Nah, ini. E pangkat 0 adalah 1. Berarti limit Y adalah 1. Anda kembalikan lagi Y-nya. Nah, ini tidak boleh ditulis X menuju 0 ya. Nah, karena beda. Kalau ini kan variabel Y. Setelah Y dikembalikan, Y adalah X pangkat ini. Nah, Y-nya ini. Baru X-nya bergerak menuju plus tahingga. Ini kan soalnya. Akhirnya ketemu limitnya adalah 1. Halo? Halo? Jelas nggak? Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian limit ini. Anda, kalau kita masukkan, ya, E pangkat tahingga ditambah tahingga, berarti tahingga. Pangkat berapa? 3 bagi tahingga adalah 0. Berarti bentuk ini adalah tahingga pangkat 0. Tahingga pangkat 0. Berarti memenuhi yang ini. Yang kedua, tahingga pangkat 0. Maka langkah pertama kita misalkan, yang kita misalkan, jadi fungsinya ini kita misalkan, ya, berarti fungsinya dimisalkan dengan Y. Nah, yang dengan Y ya. Berarti ini pemisalan, lalu ya, lalu kita lonkan. Nah, ini lon, di sini lon. Nah, setelah itu langkah berikutnya dilimitkan. Nanti kalau langsung boleh ya, artinya langsung ke sebelah kanan ya. Limit ln Y, limit ln sekian. Nah, untuk yang kiri gunakan sifat limit ln menjadi ln limit. Yang ini. Nah, yang kiri ya, yang kiri limit ln dijadikan ln limit. Yang kanan pakai perpangkatan logaritma natural. Jadi seper X kuadratnya kedepankan. Berarti limit, inilah saya langsung X menuju tahingga. Ya, kalau ini tidak boleh X menuju 0 ya, karena ini Y ya. Maka ln, yang seper X kuadratnya kedepankan, seper X kuadratnya atau ln cos X dibagi X kuadrat. Nah, bentuk yang ini memenuhi aturan L'Hospital. Kita coba Anda masukkan. Nah, masukkan sini. Bila X-nya 0, berarti ln cos 0. Ln 1. Nah, ln 1 kan 0. Lalu dimasukkan ke sini, 0 kuadrat, 0. Bentuknya memenuhi L'Hospital. Nah, jadi yang memenuhi L'Hospital kita selesaikan dulu ya. Berarti ini saya tulis ulang lagi ln limit
Nah, kita selesaikan. Nah, ini pakai aturan berantai, ya, lon cos X, hingga turunan lon seper, ya, berarti seper cos X, tapi pakai aturan berantai, turunan cos X dulu adalah negatif sin X, turunan ln seper, berarti min sin X per cos X. Ini turunan yang atas, turunan yang bawah 2X. Nah, yang ini negatif setengah, kita coba kedepankan karena konstan, berarti kita sederhanakan dari pecahan ini menjadi limit sin X cos X. Nah, bentuknya seperti ini. Apakah masih memenuhi aturan L'Hospital? X-nya Anda masukkan, sin 0 adalah 0, X cos X, 0 kali cos 0 adalah 0. Nah, ternyata masih di L'Hospital. Kita turunkan lagi. Nah, jadi kita selesaikan, ya, kita selesaikan bentuk yang ini. Nah, ya, berarti kita selesaikan min setengah, limit X menuju 0, kita turunkan. Ya, turunan dari sin X adalah cos X. Nah, yang bawah perkalian. U aksen, U-nya adalah X, cos X-nya adalah P. U aksennya 1, kali P-nya cos X. Berarti cos X ditambah U-nya X dikali P aksen. Turunan cos X adalah negatif. Jadi tadi yang saya katakan tambah menjadi negatif X sin X. Nah, udah. Kita coba masukkan X-nya 0. Nah, yang ke atas 1, yang ke bawah 1 dikurangi 0. Nah, ini sudah tidak 0 per 0 lagi. Nah, akhirnya ketemu min setengah. Akhirnya ketemu min setengah. Ya. Berarti limit ln ini ya, sama dengan min setengah. Nah, ini berarti Anda gunakan sifat logaritma natural. Berarti ln limit Y sama dengan min setengah. Artinya limit Y sama dengan E pangkat min setengah. Nah, ya, berarti sini ya, limit Y sama dengan E pangkat min setengah. Ini min setengah, atau saya kebawahkan, berarti seperakar E, lalu kembalikan Y-nya. Berarti soal ini ketemu akar ini. Halo? Udah jelas? Ada yang ditanyakan? Halo? Udah jelas, Pak. Kita langsungkan ke Mas Subal ya. Responsinya. Bentar. Ya. Jadi untuk hari Kamis kita kuis ya. Nanti mungkin di grup WA saya umumkan ya jadwalnya. Halo, halo. Di grup WA belum saya umumkan ya jadwalnya. Halo, belum. Ya, Belum. belum ya. Jadi minggu depan, Kamis depan kuisnya, ya. Lalu materinya, UTS-nya tanggal berapa ya? Saya lupa lagi. Nanti saya buatkan pengumumannya. Ya, kita lanjutkan, Mas Ubal. Mas Ubal udah masuk ya? Ya, Pak. Udah. Silakan bisa dilanjutkan, Mas Ubal. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Jelas, Mas.
Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Mas. Udah, Mas. Baik, jadi hari ini kita bahas latihan 3.3 sama materi tambahan tadi yang aplikasi turunan sama sedikit bab 4 yang sebab 4.1 sama 4.2. Ya, buat latihan 3.3 ini langsung dibahas saja. Jadi nomor 1C ini ditanyakan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari x per akar x kuadrat plus 2 dx. Nah ini kan tidak kontinu di minus tak hingga sama tak hingga. Jadi ini pakai integral tak wajar. Ini dibagi dulu jadi dua integral. Dari integral minus tak hingga sampai 0 sama integral 0 sampai tak hingga. Terus karena ini tidak kontinu di minus tak hingga sama tak hingga, maka ini pakai integral tak wajar, pakai limit A mendekati tak hingga dari minus A sampai 0, integral dari minus A sampai 0, x per akar x kuadrat plus 2 dx. Sama kayak yang sebelahnya, ini limit A menuju tak hingga dari integral 0 sampai A, x per akar x kuadrat plus 2 dx. Nah, ini dicari dulu integral dari ini, x per akar x kuadrat plus 2. Nah, ini x kuadrat plus 2-nya ini dimisalkan U gitu. Jadi x per U pangkat setengah, terus dx-nya ini diganti sama du per 2x. Ini du per 2x ini dari turunan du per dx. Turunan du per dx itu kan 2x, sehingga dx-nya itu du per 2x. Terus ini setengahnya bisa dikeluarkan. Terus integral dari U pangkat minus setengah du. Nah, hasil integralnya itu setengah dikali 2 kali U pangkat setengah. Atau kalau disubstitusi kembali, dapatkan akar x kuadrat plus 2. Nah, sehingga intinya menjadi limit A menuju tak hingga dari akar x kuadrat plus 2 dari minus A sampai 0 sama limit A menuju tak hingga dari akar x kuadrat plus 2 dari 0 sampai A. Setelah dioperasikan, ini dapatkan ini akar 2 min akar tak hingga plus akar tak hingga min akar 2. Nah, ini hasilnya 0, konvergen. Terus buat selanjutnya ini 1M. Soalnya integral dari 3 sampai 4 dx per x min 3 pangkat 2. Gitu. Nah, ini buat integral ini itu tidak kontinu di x sama dengan 3. Kalau dimasukkan x-nya 3, itu nanti didapatkan 1/0 gitu. Jadi nggak bisa. Sehingga ini pakai integral tak wajar. Bentuknya menjadi limit A menuju 3, integral A menuju A dari A sampai 4, integralnya 1 per x min 3 kuadrat dx. Nah, ini dimisalkan U sama dengan x min 3. du per dx-nya turunan dari U yaitu 1. Nah, dicari integral 1 per x min 3 kuadrat. Kan tadi dimisalkan x min 3-nya itu U, sehingga integralnya menjadi integral 1 per U kuadrat du. Atau integral U pangkat min 2 du. Dihasilkan minus 1 per U. Atau setelah disubstitusi kembali itu minus 1 per x min 3. Nah, sehingga bentuk limitnya menjadi limit A menuju tak hingga dari minus 1 per x min 3 dari A sampai 4. Setelah dimasukkan nanti didapatkan min 1 min 1/0. Karena ini ada per 0-nya ini divergen gitu. Mungkin buat nomor 1 dulu, mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak?
Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Itu bedanya konvergen sama divergen apa ya, Mas? Kalau divergen itu biasanya bentuknya ada yang 0/0 atau A/0 atau tak per tak itu divergen. Kalau konvergen ini yang angka pasti kayak 0 atau berapa gitu. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Itu yang DU per DX sama dengan 1 itu gimana ya, Mas? Masih belum ngerti saya. Oh ya, sebelumnya kan ini dimisalkan U sama dengan X min 3. Nah, DU per DX ini turunan dari U, turunan dari X min 3. Nah, turunan X min 3 kan, turunan X itu 1, turunan min 3 kan 0. Jadi, turunan DU per DX ini, turunan dari U, DU per DX ini sama dengan 1. Bisa dipahami? Oke, makasih, Mas. Ya, sama-sama. Permisi Mas, izin bertanya. Ya, ya silakan. Ya Mas, ingin memastikan berarti itu pakai limit karena tidak kontinu ya Mas? Ya, ini pakai cara integral tak wajar. Ini pakai pendekatan limit gitu. Soalnya tidak kontinu. Syarat dari apa namanya? Benar-benar. Syarat dari integral tertentu itu kan harus kontinu di semua titik gitu. Karena ini ada yang tidak kontinu, makanya pakai pendekatan limit gitu. Baik, Gimana, makasih bisa Mas. dipahami? Bisa Mas, terima kasih Mas. Ya, baik. Gimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau lanjut ke nomor berikutnya? Mungkin bisa dilanjut, Mas. Ya, baik. Lanjut ke latihan 3.3 nomor 2B. Ini soalnya gunakan substitusi yang diberikan dan hitung integral yang dihasilkan. Soalnya itu integralnya integral dari 0 sampai tak hingga 1 per akar X dikali X plus 4 dx. Nah, buat yang ini kan udah dikasih petunjuk buat substitusinya. Petunjuknya itu dimisalkan U itu sama dengan akar X gitu. Jadi dimisalkan U sama dengan akar X, sehingga DU per DX ini turunan dari U, turunan dari akar X ini, turunan dari akar X itu 1 per 2 akar X. Nah, sehingga setelah dimisalkan tadi, bentuk integralnya menjadi integral dari 0 sampai tak hingga 1 per akar X. X-nya ini kan X itu akar X kuadrat gitu, jadi akar X kuadrat, atau karena setelah dimisalkan tadi jadi U kuadrat plus 4, terus dx-nya diganti sama 2 akar X du. Nah, akar X-nya ini bisa dicoret, terus 2-nya bisa dikeluarkan. Kayak gini, 2 integral 0 sampai tak hingga 1 per U kuadrat plus 4 du. Nah, buat yang integral ini kan tidak kontinu di tak hingga, sehingga ini pakai integral tak wajar, pakai bentuk limit, sehingga menjadi 2 dikali limit A menuju tak hingga integral 0 sampai A dari 1 per U kuadrat plus 4 du. Nah, buat bentuk yang integral yang kayak gini kan
agak susah diintegralkan langsung. Jadi ini pakai sifat-sifat integral yang ada di bab 1. Ini tuh diubah ke bentuk kayak gini. Tujuannya itu dibentuk kayak gini. Nah, jadinya itu dimisalkan U-nya itu sama dengan 2V. Atau V sama dengan setengah U gitu. Sehingga turunan dari U atau DU per dV itu sama dengan 2. Nah, integralnya menjadi integral 1 per 2V kuadrat plus 4 kali DU-nya diganti 2V. Nah, kan ini 2V kuadrat ini kan 4V kuadrat. 4-nya ini bisa dikeluarkan. Integralnya menjadi integral 2 per 4 dikali V kuadrat plus 1 dV. Gitu. Nah, ini bisa dikeluarkan konstantanya setengah integral 1 per V kuadrat plus 1 dV. Nah, bentuk ini udah serupa, cocok sama yang ada di bab 1. Itu integralnya nanti jadi arkes tangen V gitu. Sehingga nanti hasil integralnya itu setengah arkes tangen V-nya ini nanti disubstitusi kembali jadi U per 2. Gitu. Nah, setelah dapat integralnya, hasil integralnya, ini dimasukkan ke yang tadi. Sehingga hasil integralnya yang ini itu jadi setengah arkes tangen U per 2 ini. Sehingga menjadi limit A menuju hingga dari 1 per 2 arkes tangen U per 2 dari 0 sampai A. Nah, kalau di 0 sama A-nya disubstitusi nanti didapatkan 2 dikali pi per 4 min 0. Jadi pi per 2 ini konvergen. Mungkin sebelum lanjut mungkin ada yang ditanyakan dulu. Permisi Mas, izin bertanya. Mungkin lanjut ke nomor 3. Permisi Mas, itu tadi teman saya ada yang mau bertanya Mas. Oh iya. Permisi Mas, Sorry saya izin Kak. bertanya. Ya silakan. Sorry. Itu menentukan limitnya mendekati berapa itu dilihat dari mana Mas? Nah, itu dilihat dari titik yang tidak kontinu gitu. Misal yang integral ini, integral 0 sampai hingga dari 1 per U kuadrat plus 4 itu buat fungsi yang ini, yang 1 per U kuadrat plus 4 itu enggak kontinu di tak hingga ini. Kan nanti kalau misal U-nya dimasukkan tak hingga, nanti kan seperti tak hingga itu nggak kontinu gitu, nggak tahu angka pastinya berapa. Jadi nanti limitnya itu pakai pendekatan ke yang nggak kontinu tadi. Misal nggak kontinunya ada di tak hingga, hingga limitnya limit A mendekati tak hingga gitu. Nah, ini konstanta yang pasti gitu. Jadi nggak tak hingga yang kita nggak tahu angkanya berapa. Jadi buat yang integral 0 sampai A ini udah kontinu gitu. Gimana, bisa dipahami ya? Oh iya. Baik Mas, terima kasih Mas. Sudah paham. Iya. Mungkin sama kayak yang tadi, misal yang ini karena tidak kontinunya di 3 ini limitnya A mendekati 3. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mas, itu jadi tan itu emang
dari rumusnya gitu ya. Ya, bentar. Itu dari bab 1 bisa dilihat di bentar. Bisa dilihat di ini halaman 83. Yang di persamaan 1.50 itu kan turunan dari arcus tangan X itu kan 1/1 plus X kuadrat. Kalau dibalik misal integral 1/1 plus X kuadrat kan nanti jadinya arcus tangan X gitu. Oke Mas, makasih. Ya, jadi mungkin bisa difamiliarkan sama bentuk-bentuk yang kayak gini. Nggak mesti kayak gini sih, cuman buat bab-bab sebelumnya itu biasanya kepake. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sepertinya bisa dilanjut dulu, Mas. Ya, baik. Ini lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini disuruh untuk menentukan nilai A. Yang 3A ini soalnya integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat minus AX dx sama dengan 5. Nah, ini kan bentuknya tidak kontinu, jadi ini pakai integral tak wajar. Bentuknya menjadi limit B menuju tak hingga integral 0 sampai B dari E pangkat minus AX dx sama dengan 5. Nah, buat integral dari E pangkat minus AX itu kan minus 1/A E pangkat minus AX. Sehingga limitnya menjadi limit B menuju tak hingga dari minus 1/A E pangkat minus AX dari 0 sampai B. Nah, ini 0 sama B-nya ini dimasukkan, sehingga nanti didapatkan 0 minus negatif 1/A sama dengan 5. Atau 1/A itu sama dengan 5. Sehingga didapatkan A-nya sama dengan 1/5. Atau kalau pakai desimal itu 0,2. Gimana, mungkin ada yang ditanyakan buat nomor 3 ini sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Atau mungkin bisa dilanjutkan kalau nggak ada yang tanya. Boleh dilanjut, Mas. Ya, baik. Jadi dilanjutkan sama ke materi tambahan yang tadi, itu aplikasi turunan yang aturan L'Hopital sama yang bentuk-bentuk yang lain kayak gitu. Nah, ini yang pertama, soalnya itu limit X menuju plus tak hingga dari E pangkat 3X per X kuadrat. Nah, ini bisa pakai aturan L'Hopital, di mana aturan L'Hopital itu dimisalkan fx sama gx itu, terus diturunkan. Misalnya ini fx-nya sama dengan E pangkat 3X. Terus gx-nya itu sama dengan X kuadrat. Nah, setelah ini fx sama gx-nya itu nanti diturunkan. Misal turunan pertama dari x itu kan turunan dari 3 pangkat 3x. Terus turunan dari gx itu turunan dari x kuadrat itu 2x.
Nah, kalau pakai limit yang ini turunan pertama ini ternyata masih bentuknya masih misal dimasukkan ini ya, dimasukkan tak hingga. Misal f aksen x per g aksen x. Misal dimasukkan plus tak hingga, itu kan nanti tak hingga per tak hingga. Itu bentuknya masih belum bisa diselesaikan sehingga pakai turunan keduanya. Turunan kedua dari fx itu turunan dari 3e pangkat 3x, hasilnya itu 9e pangkat 3x, terus turunan kedua dari gx itu turunan dari 2x itu sama dengan 2. Nah, sehingga limitnya itu menjadi yang awalnya kayak gini, pakai aturan L'Hopital di turunan pertama, pakai turunan pertama. Kalau misal ini dimasukkan nanti kayak yang tadi ini tak hingga per tak hingga, jadi nggak bisa ini pakai turunan kedua. Yang ini limit x menuju plus tak hingga 9e pangkat 3x per 2. Nah, ini kan kalau dimasukkan x-nya tak hingga, nanti kan tak hingga per 2 atau hasilnya tak hingga. Mungkin lanjut dulu ke nomor 2, itu soalnya limit x menuju 0 dari 1 min e pangkat min 2x per x kuadrat plus 3x. Sama kayak yang tadi, ini pakai aturan L'Hopital, misalkan fx sama dengan 1 min e pangkat min 2x. Terus dimisalkan lagi gx sama dengan x kuadrat plus 3x. Nah, didapatkan turunan pertama fx itu hasilnya 2e pangkat min 2x. Terus turunan pertama dari gx itu 2x plus 3. Nanti bentuk limitnya kayak gini, limit x menuju 0, 2e pangkat min 2x per 2x plus 3. Nah, kalau dimasukkan 0, ini nanti didapatkan hasilnya 2 per 3. Kan kalau misal ini langsung dimasukkan 0 di sini kan nanti hasilnya 1 min 1 per 0 plus 0 gitu kan. Jadi hasilnya 0 per 0 itu masih belum bisa diselesaikan. Makanya pakai aturan L'Hopital. Mungkin dari nomor 1 sama nomor 2 ini ada yang ditanyakan dulu. Sepertinya masih aman, Mas. Ya, baik. Mungkin lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya limit x menuju 1 dari akar ln x per x pangkat 4 min 1. Nah, ini pakai aturan limit. Ini kan pangkat dari ln x per x pangkat 4 min 1 ini kan setengah atau akar ln x per x pangkat 4 min 1. Nah, pangkatnya ini bisa keluar sehingga akarnya nanti bisa keluar. Sehingga bentuknya menjadi akar limit x menuju 1 dari ln x per x pangkat 4 min 1. Nah, ini dicari dulu limitnya. Limit x menuju 1 dari ln x per x pangkat 4 min 1. Nah, ini kalau misal dimasukkan langsung ln 1 per 1 pangkat 4 min 1, nanti kan hasilnya 0 per 0 gitu. Itu nggak bisa langsung diselesaikan, sehingga pakai aturan L'Hopital itu diturunkan. Jadi misal ln x ini fx, sehingga turunan ln x ini kan super x. Terus yang x pangkat 4 min 1, ini turunannya 4 x pangkat 3. Sehingga kalau dimasukkan limitnya, nanti kan 1 per 1 itu 1 per 4 dikali 1 pangkat 3. Sehingga nanti hasilnya 1 per 4. Kayak gitu. Nah, udah dapat nilai limitnya, itu dimasukkan ke akarnya. Sehingga akar 1 per 4 atau hasilnya 1 per 2 gitu.
mungkin lanjut dulu bentar ke nomor 4. Ini soalnya limit X menuju 0, positif 0, dari X pangkat X gitu. Nah ini kalau misal langsung dimasukkan 0, ini kan kayak bentuk yang tadi 0 pangkat 0 itu nggak bisa langsung diselesaikan. Jadi ini pakai logaritma natural dulu. Jadi misal limit Y sama dengan limit X pangkat X. Atau kalau pakai logaritma natural, ini limit dari ln Y sama dengan limit ln X pangkat X. Nah ini pakai sifat eksponen sama logaritma ini jadi X pangkat limitnya menjadi limit X dikali ln X. Terus ln-nya yang di ruas kiri ini bisa keluar, ini pakai sifat logaritma, sifat limit. Nah, ini logaritmanya, logaritma naturalnya bisa dikembalikan ke bentuk eksponen, sehingga limit Y sama dengan limit E pangkat X dikali ln X. Gitu. Sehingga kalau dimasukkan, jadi kan bentuknya kayak gini, kalau dimasukkan X-nya sama dengan 0, nanti E pangkat 0 ln 0. Atau ln 0 itu kan minus tak hingga. Sehingga E dikali E pangkat 0 dikali minus tak hingga. Hasilnya 1. Gimana? Mungkin buat nomor 3 sama 4 ada yang ditanyakan dulu mungkin. Boleh dilanjut dulu, Mas. Ya, baik. Mungkin itu buat latihan 3.3 sama yang materi tambahan tadi. Ini lanjut ke bab 4. Ini bahas latihan 4.1 sama latihan 4.2. Ini udah kelihatan kan ya share-nya? Ini share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oh ya, baik. Ya, jadi yang latihan 4.1 itu buat luas di antara kurva. Jadi ini ambil yang nomor 2. Ini soalnya dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 2X. Dan Y sama dengan 2X min 2. Dengan integralnya yang A itu terhadap X. Terus yang B itu terhadap Y gitu. Yang A itu yang terhadap X dulu. Jadi ini bentuk yang kurva ini yang Y kuadrat sama dengan 2 sama Y sama dengan 2X min 2 ini diubah dalam bentuk Y sama dengan, atau di sini tuh fx sama dengan Y sama dengan akar 2X. Terus Gx-nya itu sama dengan Y sama dengan 2X min 2. Yang ini tetap, yang Y kuadrat ini diubah ke Y sama dengan. Nah, terus kalau di sketsa nanti gambarnya kayak gini. Yang garis biru ini yang Y sama dengan 2X min 2. Yang garis hijau ini Y sama dengan akar 2X. Buat luas daerahnya itu kan dari sini sampai ke atas gitu kan. Buat luas daerahnya itu yang ini. Nah, buat nah luas daerahnya ini nanti itu nggak bisa langsung dari yang tadi, dari yang jadi nanti ini luasnya dibagi 2 dulu. Jadi kan ini luas yang pertama
Ini yang luas yang kedua. Tuh. Soalnya kalau langsung pakai satu luas aja itu nggak bisa, soalnya beda di perpotongan kurvanya. Tuh. Sehingga luasnya ini nanti, oh ya sebelumnya itu dicari titik potongnya dulu. Ini mencari titik potong kan Y sama dengan Y, atau akar 2X sama dengan 2X min 2. Nah ini dioperasikan, terus difaktorkan, nanti didapatkan titik potongnya itu di X sama dengan setengah, ini, terus sama X sama dengan 2, yang ini. Nyari titik potong itu buat nyari batas bawah sama batas atas dari integralnya. Kayak gitu. Nah, luasnya itu jadi luas 1 ditambah luas 2. Yang luas 1 itu integral 0 sampai setengah dari akar 2X kurangi minus akar 2X dx. Ini kan soalnya yang buat yang luas 1, yang daerah sini aja itu kan cuman ada kurva yang atas ini yang akar 2X, yang bawah ini minus akar 2X. Jadi yang atas ini dikurangi yang bawah. Buat persamaan kurvanya. Nah, sehingga integralnya menjadi 2 dikali integral 0 sampai setengah dari akar 2X dx. Nah, setelah dioperasikan, didapatkan 2 dikali sepertiga 2X pangkat 3 per 2, terus batasnya dari 0 sampai setengah. Dimasukkan nanti itu didapatkan 2 per 3. Terus buat luas 2-nya itu dari setengah sampai 2. Sehingga integralnya, integral setengah sampai 2 dari akar 2X dikurangi 2X min 2. Ini yang persamaan yang akar 2X dikurangi sama persamaan yang 2X min 2. Nanti dioperasikan, terus diintegralkan, didapatkan sepertiga 2X pangkat 3 per 2 dikurangi min X kuadrat plus 2X. Batasnya dari setengah sampai 2. Setelah dimasukkan, ini nanti didapatkan luas 2 itu 19 per 12. Nah, udah dapat luas 1 sama luas 2, dijumlahkan, didapatkan luasnya itu sama dengan 27 per 12 atau 9 per 4 satuan luas. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak atau udah jelas semuanya? Buat kalau mengintegralkan terhadap X. Gitu. Permisi Mas, izin bertanya. Ya, silakan. Mas, tadi saya masih bingung yang cara dapetin persamaan L1 itu Mas. Ya, buat L1 ini kan persamanya kayak gini. Ini rumusnya tak taruh atas ini ya. Ya, jadi L1 kan bagian sini aja, yang bagian kiri ini aja. Nah, itu kan dibatasi sama kurva ini yang hijau, yang Y sama dengan akar 2X, sama garis X sama dengan setengah ini. Jadi kan nanti batasnya dari 0 sampai setengah gitu kan. Nah, buat yang di dalam itu kan pakai persamaan luas yang di antara dua kurva. Nah, ini kalau ada di garis ada di garis absisnya. Ini kan persamaan kurva yang Y sama dengan akar 2X ini kan dibagi 2, yang di atas sama yang di bawah. Yang atas itu akar 2X.
Yang bawah itu minus akar 2X gitu. Jadi ini nggak bisa langsung pakai persamaan kurva akar 2X gitu. Karena yang kurva yang bawah ini, yang bagian bawah ini, itu persamaannya itu minus akar 2X gitu. Bisa dipahami nggak? Jadi yang atas ini, yang persamaan kurva yang atas dikurangi sama persamaan kurva yang bawah. Gitu. Bisa dipahami nggak? Iya Mas, sudah paham. Terima kasih Mas. Ya, baik. Sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Atau mungkin bisa dilanjutkan. Iya Mas, sepertinya bisa dilanjut. Ya, baik. Ini lanjut ke yang soal B. Ini soalnya sama, cuman integralnya itu terhadap Y gitu. Jadi kan sebelumnya kurvanya itu kan ada Y kuadrat sama dengan 2X sama Y sama dengan 2X min 2. Iya, 2X min 2. Nah, kalau diintegralkan terhadap Y itu persamaannya itu harus dalam X sama dengan. Ini jadi UY itu sama dengan X sama dengan Y kuadrat min 2. Terus VY ini sama dengan X sama dengan Y plus 2 per 2. Nah, kalau disketsakan ini mungkin sama sketsanya. Terus ini dicari titik potongnya yang ada di sumbu Y. Sehingga X sama dengan X atau Y kuadrat per 2 sama dengan Y plus 2 per 2. Nah, ini kalau dioperasikan nanti didapatkan titik potongnya itu ada di Y sama dengan min 1, yang di sini sama Y sama dengan 2. Nah, di sini. Nah, luasnya ini kan ini diintegralkan terhadap sumbu Y. Sehingga ini bisa langsung pakai batas dari min 1 sampai 2. Gitu. Ya, buat persamaan luasnya itu nanti jadi integral minus 1 sampai 2 dari ini yang kurva yang atas itu yang biru, yang Y plus 2 per 2, terus yang kurva yang bawah itu Y kuadrat min 2, jadi Y kuadrat per 2. Jadi ini persamaannya Y plus 2 per 2 dikurangi Y kuadrat min 2 per 2 DY gitu. Nah, dioperasikan nanti kayak gini, terus diintegralkan, didapatkan minus Y pangkat 3 per 6 plus Y kuadrat per 4 plus Y. Batasnya dari min 1 sampai 2. Nanti kalau dimasukkan batasnya, didapatkan luasnya 9 per 4 satuan luas. Hasilnya sama kayak yang integral terhadap X 9 per 4 sama 9 per 4. Mungkin buat yang luas kalau diintegralkan di sumbu Y, mungkin ada yang ditanyakan dulu.
Atau bisa dilanjutkan mungkin. Bisa, Mas. Oke. Ini lanjut ke latihan 4.2. Ini soal yang 3C itu dapatkan volume benda padat yang dihasilkan bila daerah yang dibatasi oleh kurva yang diberikan itu diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini kan kurvanya itu ada X sama dengan akar 9 min Y kuadrat. Terus dibatasi sama garis Y sama dengan 1. Terus dibatasi lagi sama garis Y sama dengan 3. Sama garis X sama dengan 0. Nanti luas yang termasuk daerahnya itu yang ini. Sorry. Ya, yang ini pokoknya. Ya, paham kan ya? Daerahnya pokoknya yang ini, yang dibatasi sama kurva hijau ini, sama garis biru, garis merah, sama X sama dengan 0 ini. Nah, itu diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Diputar ke sini gitu. Nah, buat nyari volumenya itu bisa pakai yang 4.2 ini, bisa pakai metode cakram. Yang metode cakram ini kan volumenya itu integral dari batas bawahnya 1 sampai batas atas 3 dari pi dikali persamaan kurvanya akar 9 min Y kuadrat dikuadratkan. Ini kalau misal diputar terhadap sumbu Y, itu diintegralkan pakai dy gitu. Kalau diputar terhadap sumbu X itu biasanya pakai dx gitu. Jadi nanti ininya diubah dulu ke Y sama dengan gitu. Nah, ini kalau dioperasikan nanti didapatkan volume sama dengan pi integral 1 sampai 3 dari 9 min Y kuadrat dy. Nah, hasil integralnya itu 9Y minus sepertiga Y pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 3. Nah, kalau dimasukkan ini nanti didapatkan V-nya sama dengan 28/3 pi satuan volume. Buat nomor ini ada yang ditanyakan dulu mungkin. Gimana, udah paham semua ya? Iya, sepertinya bisa dilanjut. Ya. Ya, jadi lanjut. Ini ada soal dari soal ETS tahun lalu. Ini tuh soalnya tentukan volume dari benda yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat itu diputar terhadap sumbu Y sama dengan A. Terus disuruh melengkapi jawaban dengan sketsa luasan yang diputar serta sumbu putarnya. Nah, ini ada catatan kalau A itu adalah digit terakhir dari NRP. Jadi ini beda-beda ngerjainnya gitu. Nah, kurvanya kan ada Y sama dengan akar X sama Y sama dengan X kuadrat. Diputar terhadap sumbu Y sama dengan A.
di mana A itu digit terakhir NRP. Misal kalau NRP saya itu A-nya sama dengan 7 gitu. Nah, buat luas daerah yang diputar itu yang ini, setelah disketsakan nanti dapatnya daerahnya ini. Yang hijau ini yang Y sama dengan akar X, terus yang biru ini yang Y sama dengan X kuadrat. Terus sumbu putarnya ada di Y sama dengan A atau Y sama dengan 7. Jadi nanti diputar di sebelah sini. Ya, kayak gitu. Nah, buat nyari volumenya, nah, buat volumenya itu pakai persamaan yang ini, yang B sama dengan integral A sampai B, Pi fx kuadrat minus gx kuadrat dx. Nah, ini dicari A dan B-nya, atau batas bawah sama batas atasnya. Ini pakai titik potongnya, atau Y1 sama dengan Y2, atau akar X sama dengan X kuadrat. Nanti didapatkan titik potongnya ada di X sama dengan 0, sama X sama dengan 1. Nah, untuk volume yang diputar pada Y sama dengan A sama dengan 7 itu persamaannya itu menjadi V sama dengan integral A sampai B dari Pi dikali Fx min A kuadrat dikurangi Gx min A kuadrat dx gitu. Sehingga nanti dimasukkan A sama B-nya sama Fx sama Gx-nya. Dimasukkan A sama B-nya integral dari 0 sampai 1. Terus Fx-nya ini akar X. Sehingga ini Pi dikali akar X min 7 kuadrat dikurangi Gx-nya ini X kuadrat dikurangi 7 kuadrat gitu dx. Nah, ini dioperasikan nanti didapatkan integral 0 sampai 1 dari minus X pangkat 4 plus 14 X kuadrat plus X minus 14 akar X dx. Nah, ini bisa langsung diintegralkan. Nanti hasil integralnya itu minus X pangkat 5 per 5 plus 14 per 3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat per 2 dikurangi 28 X akar X per 3. Terus batasnya dari 0 sampai 1. Nanti kalau dimasukkan nilainya itu didapatkan volumenya minus 131 per 30 pi. Ini hasilnya minus mungkin gara-gara salah naruh ini ya, Fx sama Gx-nya. Ini harusnya yang Fx itu yang X kuadrat, terus yang Gx-nya itu harusnya akar X gitu. Ini buat yang soal ini ada yang ditanyakan mungkin. Ya, jadi mungkin itu buat pembahasan asistensi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan dulu dari keseluruhan materi asistensi hari ini. Atau mungkin kalau tidak ada yang tanya mungkin bisa dicukupkan. Izin tanya Mas, Oh ya, silakan. yang nomor terakhir ini kenapa bukan pakai yang cincin Mas? Jadi saya kan hari ini niatnya kan bahas latihan 4.1 sama latihan 4.2. Itu kan masih belum masuk ke yang cincin. Jadi ini
ngerjakannya pakai yang metode cakram dulu gitu. Baik Mas, makasih Mas. Ya, kalau pakai metode cincin bisa juga, nggak apa-apa sih sebenarnya, yang gampang aja. Jadi itu buat metode cakram. Mungkin buat metode cincin mungkin bisa dibahas di lain waktu. Mas, ini pembahasan asistensinya nanti dikasih. Iya, kalau langsung di share di sini atau gimana? Lewat WA grup aja. Gimana? Lewat WA grup aja. Boleh Ya. Mas, di-share di sini juga boleh. Ya benar ya. Bentar saya ini. Ya, udah saya kirim ya di kolom chat. Bisa di-download. Terima kasih Mas. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Atau mungkin bisa dicukupkan juga. Nah, kalau dari saya masih belum ada Mas yang ditanyakan. Iya, gimana? Kalau dari saya masih belum ada Mas yang ditanyakan. Ya, ya baik, mungkin buat kelas hari ini mungkin bisa dicukupkan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Terima kasih banyak Mas. Mas. Terima kasih Ya, banyak Mas. sama-sama.